Tapi di sini ada satu aturan yang harus diikuti. Apa itu, Pak? Kalau sudah jam 10 malam, tidak boleh keluar kamar kos. Kunci pintu rapat-rapat. Oh, saya kira apa, Pak? Aman itu mah. Ya sudah, mari saya antar. Di sini tenang, jarang ada yang ribut. Saya menganggap semua penghuni seperti keluarga. Kok sepi ya? Pada kemana yang ngekosnya? Nggak ada orang satupun. Ini pada kemana, Pak, yang ngekosnya? Kok sepi? Pada kerja, pulangnya pada malam. Oh, ada berapa orang emang semuanya, Pak, yang ngekos di sini? Lumayan banyak. Kalau siang emang sepi, karena pada kerja. Nanti malam kalau udah pada pulang pasti ramai. Oh, Nah, ini kamar kamu. Ini kuncinya. Kalau butuh apa-apa, saya ada di rumah. Di belakang kosan ini. oh, iya siap, Pak. Ini uang kosnya, Pak. Hampir lupa. Ya sudah, saya pergi dulu. Iya, makasih, Pak. Sebentar lagi saya akan bersenang-senang. Dia ngomong sama siapa sih? Ngomong sendirian. Ah, udahlah, bodo amat. Lumayan luas, nggak terlalu sempit. Apalagi gue cuma sendiri. Ini bang kosannya? Iya, Tempatnya terpencil begini, kayak di tengah hutan. ya kan tadi udah gua bilang, tempatnya jauh dari keramaian. Kesono 5 kilo, kesono 5 kilo. Ya udahlah. Lu bener yakin nih mau ngekos di sini? Lah iya, udah nyampe sini masa kagak jadi? Emang kenapa sih? Perasaan dari tadi lu nanyanya itu lagi, itu lagi. Kayak ada sesuatu. Hah? Kagak. Udah buruan bayar, gua mau cabut. Nih. Kenapa sih itu tukang ojek? Ketakutan begitu, kayak habis ngelihat dedemit. Nambah lagi mangsa. Lumayan bagus kosannya mah, walaupun di tengah hutan juga. Mudah-mudahan penghuninya bukan orang hutan. Nah, kayaknya itu yang punya kosnya. Cari kosan, Mas? Iya, Pak. Kebetulan masih ada yang kosong. Harganya berapa, Pak? Murah kok. Nggak sampai ngejual sawah di kampung. 400.000 aja. Setahun? Ya sebulan, Mas. Bercanda, Pak. Emangnya Masnya mau ngekos setahun di sini? Ya, selama saya masih kerja, mungkin saya tetap ngekos di sini, Pak. Kecuali kalau udah nggak kerja, baru saya pulang kampung. Tapi di sini ada satu aturan yang harus diikuti. Apa itu, Pak? Kalau sudah jam 10 malam, jangan keluar dari kamar kos. Kunci pintu rapat-rapat. Oh, aman. Ya sudah, mari saya antar ke kamar kosnya. Nah, ini Mas kamarnya. Lumayan luas ya, Pak. Iya, Mas. Ya udah, ini uangnya, Pak. Ini kuncinya. Kalau butuh sesuatu, saya ada di rumah, di belakang kosan ini. Oh, iya siap, Pak. Ya sudah, saya tinggal dulu. Iya, makasih, Pak. Senang sekali saya. Hari ini bertambah 2 mangsa yang masuk perangkap. Baik juga Bapak kosnya, walaupun agak serem. Mas, penghuni baru, Mas? Iya. Saya juga baru hari ini ngekos di sini. Oh, iya. Saya juga orang baru diterima kerja. Ya udah sekalian nyari kosan yang deket. Diterima kerja di mana, Mas? Di PT Pet Food Indo, pembuat makanan hewan peliharaan. Lah, saya juga diterima di situ. Lah, emang? Iya, saya juga baru hari ini diterimanya. Lusa mulai kerja. Lah, sama, saya juga lusa mulai kerja.
kok bisa saman begini ya? Enak mas, nanti berangkat sama pulangnya bisa bareng kita. Iya. Kenalin mas, saya Arif. Oh, saya Jar Kasih. Kadang dipanggil Enjar, kadang dipanggil Kasih, kadang dipanggil Sih, kadang-kadang dipanggil nggak denger. Saai sih mas. Terus jadi panggilannya apa nih? Enjar aja, kayak nama channel ini. Oh, oke. Nih, Mak. Udah nyambung. Udah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Udah keterima kerja? Alhamdulillah, udah mak. Alhamdulillah. Syukur udah keterima mah. Terus tidurnya gimana? Ya merem mak, tidur mah. Maksud emak tidurnya di tempat kerja apa ngekos? Ngekos. Ini udah dapat kosan yang deket tempat kerja. Oh, syukur udah dapet kosan mah. Cuma tempatnya jauh dari keramaian doang. Kalau kemana-mana jauh, harus naik ojek. Kenapa nyarinya bukan di tempat ramai aja? Ya kan nyesuaiin duit pegangan Arif mak, biar cukup buat sebulan sampai ke gajian. Ini kosan yang paling murah. Ya udah, nanti kalau udah gajian mah, kalau mau pindah-pindah, nyari kosan lain di tempat yang lebih rame, biar nggak jauh kalau mau kemana-mana. Iya. Kamu udah makan? Udah, tadi beli, nitip di temen. Emang sekamar ada berapa orang? 1 orang, Arif doang. Itu nitip beli makan ke siapa? Itu orang yang ngekos di samping kamar Arif. Tadi dia keluar nyari warteg, sekalian aja Arif nitip. Dia juga kerjanya satu PT sama Arif. Ya udah enak. Nanti berangkat sama pulangnya kamu ada temennya. Iya. Ingat Rip, di mana saja kamu berada, jangan kamu tinggalin sholat 5 waktu. Iya mak. Ya udah gitu aja. Ini HP-nya takut dipakai sama adik kamu. Iya. Kamu jaga diri baik-baik. Iya. Kalau ada perempuan yang naksir kamu, kalau kaya mah terima aja Rip. Siapa tahu kamu dijadiin CEO. Si bapak bukan ngajarin yang benar. Kan itu benar ngajarinnya. Biar si Arif punya bini orang kaya. Biar hidupnya seneng. Udah jangan didengerin bapak kamu mah. Lagi kumat dia. Ya udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah selalu anak-anak hamba dimanapun berada, terutama untuk Arif yang sedang merantau jauh di luar kota. Jagalah dia selalu. Amin. Kok gua nggak bisa tidur ya? Kayak gelisah gitu. Kapak kesayanganku yang aku beri nama Kapak Wiro Sableng. Sudah lama kamu tidak mencium aroma darah ya. Sebentar lagi malam bulan purnama, pasti kamu akan mencium aroma darah lagi dan mendengar suara jeritan, tangisan dari orang-orang yang masuk perangkapku. Sekarang aku mau pemanasan dulu menggunakan kamu sebelum nanti malam bulan purnama. Hiat, hiat, hiat. Suara apa sih itu? Kayaknya dari belakang kosan. Pak Pret kali ya? Tapi ngapain dia malam-malam? Hiat, hiat. Udah gua nggak bisa tidur, berisik lagi. Elah. Coba gua lihat dah, lagi ngapain sih dia berisik malam-malam? Ajak sinjar kali ya? Tapi takutnya dia udah tidur. Biarin dah, gua sendiri aja. Hiat,
Iya, Tuh kan bener si Pak Pret. Pak Pret. Hah, buset, serem amat ekspresinya. apa? Lagi ngapain, Pak? Lagi memenggal, maksudnya membelah kayu. Kenapa? Enggak. Saya cuma agak keganggu aja sama suaranya. Sudah mau jam 10. Kamu ingat kan peraturan yang tadi saya kasih tahu? Iya inget, Pak. Ya sudah, sana masuk kamar kos. Kalau sudah jam 10, jangan coba-coba keluar dari kamar kos. Iya, Pak. Serem amat sih kalau lagi begitu. Ya udahlah, mending gua ke kamar aja.